menjadi tema yang mengumpulkan kita pada hari ini, menjadi refleksi keberhasilan Anies Rashid Baswedan memimpin Jakarta dan proyeksi memimpin Indonesia di tahun 2024. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dua kekuatan bersatu jatuhkan Jokowi agar publik tak ikuti pilihan Jokowi di 2024. Artikel oleh X Hardy. Sebenarnya niat Anies mau nyapres bukanlah rahasia yang mengejutkan lagi ya guys. Adalah sebuah keniscayaan bahwa siapapun yang menjadi gubernur DKI Jakarta pasti akan melirik posisi RI 1 karena jabatan gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai batu loncatan terakhir. Tapi rasanya terlalu dini guys kalau ada yang mendukung pencapresan Anies. Seperti baru-baru ini nih, ada satu kelompok yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Ada satu nama yang mencolok nih guys, yaitu sang koordinator deklarator yang bernama Laode Basir. Bagi kebanyakan orang mungkin nama ini terlalu asing di telinga guys, tapi semakin digali, ternyata orang ini bukanlah orang kemarin sore atau nongol begitu saja mendeklarasikan Anies. Kalau ada yang bilang dia ini hanyalah simpatisan atau sekedar relawan, berarti kurang informasi. Ketika ditanya alasan mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024, salah satunya adalah Anies sudah menyelesaikan 80% janjinya di Jakarta guys. Seperti kata Pak Jokowi, akan lebih mudah menyelesaikan masalah Jakarta kalau jadi presiden. Begitu kata si Basir ini. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan ya guys, Laode Basir ini bukan anak kemarin sore yang nongol tiba-tiba entah dari mana lalu memuja Anies dan mendeklarasikannya sebagai capres. Karena guys, yang pertama, Laode Basir ini diketahui pernah menjadi bagian dari tim sukses JK pada Pilpres 2014. Kemudian yang kedua, Laode Basir pun juga pernah membantu Anies di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. JK saat itu mendukung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. JK bahkan mengakui kalau dirinya sendiri yang mengusulkan nama Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan melobi Prabowo dan juga Presiden PKS saat itu Sohibul Iman 12 jam sebelum penutupan pendaftaran paslon. Alasan JK adalah jika Ahok menang maka akan memicu keributan dan membahayakan Presiden Jokowi. Percayakah Anda dengan alasan JK ini guys? Kemudian yang ketiga, Basir ini juga tercatat sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI guys. Dan kalian pasti juga tahu kan kalau JK adalah ketua dari DMI ini. Masih mau bilang ini hanyalah kebetulan belaka? Keempat, Basir pun juga aktif di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, but somehow JK pun juga ada di sana. Kemudian berikutnya, yang kelima, Basir ternyata juga bekerja di Boswa sebagai staf khusus Aksa Mahmud, pendiri Boswa Group. Dan Aksa Mahmud ini diketahui adalah besan dari JK. Apakah ini sebuah kebetulan atau deklarasi yang dilakukan oleh Laode Basir justru mengulang kembali apa yang dilakukan JK terhadap Anies saat Pilkada DKI lalu? Basir sebenarnya menyangkal guys bahwa deklarasi Anies ini sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan JK. Tapi siapa yang mau percaya juga coba? 5 informasi tadi telah membuktikan kedekatan Basir dengan JK. JK dekat dengan Anies, Basir pun dukung Anies di Pilkada DKI dan sekarang dukung di Pilpres 2024. Ini bukan kebetulan kan? Nah, ada satu lagi guys ternyata, yaitu soal Formula E. Ada nama-nama yang memiliki kedekatan dengan JK di balik balapan ini. Ada jubir JK saat JK masih sebagai wapres, kemudian ada anggota staf khusus JK, ada anggota staf khusus bidang ekonomi dan keuangan JK juga. Dan kita tahu sendiri kan ya, Formula E ini memiliki banyak sekali masalah yang kesannya ingin disembunyikan rapat-rapat. Terlihat jelas dari interpelasi yang digagalkan, anggaran yang kurang transparan, kemudian biaya yang lebih besar dari negara lain dan sebagainya. Sehingga ada anggapan dari sebagian publik bahwa Formula E ini hanyalah ajang proyek semata. Jadi percayakah dengan alasan Anies jika presiden menjadi presiden ya, agar mudah menyelesaikan masalah di Jakarta? Kalau Anies menjadi gubernur saja bisa menciptakan kelebihan bayar yang masif dan polemik seperti Formula E, bayangkan apa yang akan terjadi kalau sampai dirinya menjadi presiden. Bagaimana dengan JK? Apakah dia tidak mendapatkan keuntungan dari jadinya Anies sebagai presiden?
Anyway, benang merah lainnya guys, Laode Bachir ini ternyata juga digambarkan memiliki kedekatan dengan Rocky Gerung. Menjelang Pileg dan Pilpres 2019, dia kerap memposting aktivitas Rocky Gerung di akun Twitternya. Dia juga pernah memposting agenda Rocky Gerung di Jakarta dan juga di Makassar guys. Kalian pasti tahu kan, Rocky Gerung, Rizal Ramli, Refly Harun, Faisal Basri ini memiliki kesamaan yaitu penderita sakit hati terhadap pemerintah. Ini adalah satu kelompok besar guys. Kelompok lainnya datang dari para mahasiswa, tepatnya sebagian kecil mahasiswa. Mahasiswa diketahui belakangan ini sering mengkritik Jokowi. Dari luar memang terlihat seperti mengkritik guys, tapi publik pun meragukan hal tersebut ya, karena bau politik sangat kuat tercium. BEM UI pernah menyebut Jokowi sebagai the king of lip service. Tidak lama ini BEM UI juga mengkritik keras. Di momen 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin, BEM UI memberikan rapor merah dengan penilaian yang jelek semua untuk banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju. BEM UI bahkan meminta Jokowi mencoba sejumlah menteri dan juga pejabat yang dinilai punya nilai buruk guys. Mereka mendesak Ketua KPK Firly Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode tahun 2019-2023 dicopot dari jabatannya. Mereka juga mendesak pencopotan menteri lain seperti Menkumham Yasona Lauli, kemudian Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, kemudian Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Mereka juga mendesak evaluasi terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan guys. Coba deh pikirkan kembali kenapa narasi Jokowi dianggap gagal dan desakan pencopotan sejumlah menteri sangat seragam dan kompak. Pola serangan mereka sama dan mirip guys. Bahkan mahasiswa pun ikut-ikutan. Makanya apa yang disuarakan mahasiswa itu berbau politis. Gerakan mahasiswa ini mungkin bisa jadi adalah pengganti dari gerombolan salesman Kevling Surga yang saat ini sudah kocar-kacir diobrak-abrik pemerintah. Mereka sudah tamat guys, giliran mahasiswa turun tangan. Bersama dengan pasukan sakit hati seperti Rizal Ramli, Rocky Gerung, Said Didu, Faisal Basri, Refly Harun, dan lain-lain, mereka tugasnya membuat narasi yang diulang-ulang yaitu pemerintahan gagal. Untuk apa? Ya agar publik tidak percaya lagi dengan pemerintahan Jokowi dan antek-anteknya. Ada semacam kepercayaan bahwa Jokowi akan menunjukkan dan merestui penggantinya kelak. Jika publik puas dengan Jokowi, maka mereka akan ikut pilihan Jokowi. Ini sangat ditakuti kelompok sebelah guys, apalagi beberapa survei terus menunjukkan publik puas dengan kinerja pemerintah. Makanya mereka seolah makin kalap dan barbar memainkan narasi pemerintah gagal untuk mengikis kepercayaan publik. Tujuannya agar publik berpaling ke arah lain di Pilpres 2024 nanti. Tetap akan ada dua kubu, yaitu kubu penerus Jokowi dan juga kubu sebelah tentu saja. Mereka jauh-jauh hari menjatuhkan Jokowi agar di Pilpres 2024 rakyat mencari alternatif lain yang tidak bukan adalah sosok dari kubu tetangga. Dan kebetulan Anies adalah kandidat kuatnya. Ada kekuatan besar yang ingin menjungkalkan Jokowi dan penerusnya nanti. Untuk saat ini guys, dua kekuatan ini jelas bersatu. Ini masih belum bicara dua keluarga lain yang juga kebelet, Cekas dan juga Cendana. Ini bukan soal Anies, tapi lebih kepada keuntungan supermasif yang diperoleh orang-orang di belakang Anies jika jadi presiden. Ini jangan sampai terjadi. Apakah ini semua kebetulan? Silahkan nilai sendiri. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah nonton Suara Ranah. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.